3 penghalang seseorang masuk syurga. Tujuan hidup seseorang tak lain tak bukan hanya ingin memasuki syurga Allah. Walaupun mereka banyak melakukan perbuatan dosa sekalipun, ketika mereka bertaubat kepada Allah dan Allah mengampuni dosa mereka, maka mereka insya Allah akan memasuki syurga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah, yaitu menduakannya, syirik, menyekutukannya, mempercayai selain Allah. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang syirik. Ketika seseorang telah berbuat syirik, maka syurga tidak akan dia jumpai. Bau syurga saja dia tidak akan cium, apalagi masuk ke syurga Allah. Namun dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa bari'u min salasi kabri wa u'li wa'dini dakhalal jannah." Siapa yang wafat dan ia terbebas dari 3 hal, yaitu sombong, fanatisme, dan utang, maka ia akan masuk syurga, kata Allah. Nah, selain sifat syirik tadi yang menghalang kita masuk syurga, ada 3 hal lagi. Ya, ketika kita terbebas dari 3 hal ini, maka kita akan masuk syurga. Yang pertama, kita harus membebaskan diri kita dari sikap sombong. Dalam catatan sejarah, makhluk pertama yang menunjukkan sikap angkuh dan sombong adalah iblis. Iblis sangat menentang apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dampak buruk yang akan terjadi di balik sifat sombong, orang yang sombong cenderung merasa dirinya paling baik, paling mulia, paling benar, dan sebagainya. Imam Abdullah bin Alwi Haddad berkata, andaikan seorang termasuk orang yang paling bertakwa, paling berilmu, dan paling rajin ibadahnya di antara manusia, kemudian ia menyombongkan diri di hadapan sesamanya, maka Allah menyebut ketakwaan dan menghapus amal ibadahnya. Yang kedua, yang harus kita bebaskan dari diri kita adalah sifat fanatik. Fanatik dalam banyak hal. Fanatik terhadap golongan, ormas, partai, mazhab, dan kelompok apapun. Karena pada dasarnya kita memang datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang lahir dari keluarga yang berasal dari suku atau golongan tertentu. Ada yang mengikuti paham keagamaan atau partai politik tertentu. Tidak ada masalah dengan semua itu selama tidak sampai pada fanatisme yang berlebihan sehingga mengukur kemuliaan seorang berdasarkan golongan. Dalam sebuah surah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila li'ta'arrafu Inna akramakum indallahi askakum Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, orang yang harus kita bebaskan sebelum ajal menjemputnya adalah melunasi hutang. Beruntung merupakan bagian dari muamalah yang sah dalam Islam. Namun sebagai manusia, terlebih sebagai Muslim yang punya harga diri,
sedapat mungkin untuk tidak mudah berutang. Karena mari kita berhati-hati dalam masalah utang. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Iyakum wa'adnya fa'innahu hum balalan wa mazalahu bannahar." Berhati-hatilah kalian dalam urusan utang. Sesungguhnya berutang itu suatu kesedihan di malam hari dan kerelaan diri di siang hari. Jika kita terpaksa berutang karena kedaruratan yang terjadi, hendaknya kita memiliki komitmen dalam melunasinya. Tidak boleh menyepelekan meski nominalnya kecil. Menyepelekan utang akan berakibat buruk pada dirinya, termasuk saat berada di akhirat. Utang yang tidak dilunasi akan mengeroti kebaikan yang dilakukan saat di dunia. Mari kita melunasi hutang kita. Jangan itu menjadi beban kita, menjadi yang akan mengeroti amal ibadah kita. Ingat, hutang ini sangat berbahaya ketika maut telah menjemput kita, hutang itu belum lunas. Tetapi kalau kita sudah niat ingin melunasi hutang itu, dimanapun kita berutang, insya Allah Allah akan membantu kita untuk melunasinya.